Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Warga Galiran Kaler, Karangasem digegerkan dengan mayat perempuan terapung di saluran irigasi. Pendesa adat Berawe, Ketut Riana, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap investor. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapah kerbau di Denpasar Selatan. Penemuan mayat orang tua ini. Labah napa lagi? Warga di lingkungan Galiran Kaler, Karangasem Jumat pekan lalu geger dengan mayat perempuan yang terapung di saluran irigasi di tengah persawahan. Seorang anak kecil yang kebetulan sedang mandi menemukan mayat terapung. Warga kemudian melaporkannya ke polisi. Korban diduga hanyut dari sungai lalu terbawa arus hingga ke saluran irigasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis luar dan keterangan sementara saksi-saksi ditemukan keterangan bahwa kematian korban diakibatkan benturan kepala dan tenggelam hanyut terbawa arus sungai hingga ke saluran irigasi. Nah, didapat informasi sementara hasil interogasi daripada unit reskrim kepada pihak keluarga korban bahwa korban pernah beberapa kali melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun dapat dicegah. Nah, korban sebelum kejadian menghilang dari rumah hari Jumat sekitar pukul 05.50 WITA dan keluarga korban sempat mencari-cari hingga ditemukan meninggal di saluran irigasi. Polisi dan tim medis beberapa saat kemudian tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi mayat tersebut ke RSUD Karangasem. Dari hasil identifikasi, korban sudah lansia bernama Nimade Namran. Ia tinggal di Jalan Untung Surapati, Kelurahan Subagan, Karangasem, dan sempat dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu oleh keluarganya. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pendesa Desa Adat Berawe, Ketut Riana, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap investor yang hendak menanam modal di Desa Adat Berawe. Kejaksaan Tinggi Bali meringkus tersangka di sebuah kafe di kawasan Renon Denpasar pada Kamis pekan lalu. Esoknya Jumat pagi, petugas langsung menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. Selain tersangka, petugas menghadirkan investor yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Putu Eka Sabada, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Bali mengatakan, Ketut Riana diduga melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seorang investor yang saat ini statusnya masih sebagai saksi. Sudah. Tadi sudah ditetapkan tersangka dan sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Dari 2 yang diamankan kemarin, berapa Pak yang ditetapkan tersangka? Tersangka satu orang yang aja. Lainnya menjadi saksi. Terus hari ini Pak kegiatannya reka ulang gitu atau gimana? Ya, reka ulang. Ada berapa Pak? Reka ulang 9 adegan itu untuk mencari keyakinan bahwa adanya suatu peristiwa dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Selanjutnya mungkin masih ada pemeriksaan Ya, intensif? tentunya pemeriksaan mulai dari hari ini terus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan yang diperlukan untuk mengungkap terang kasus ini. Rekonstruksi dilakukan untuk meyakinkan penyidik kasus yang menyeret tersangka. Hasil rekonstruksi ini juga akan menjadi berita acara pemeriksaan. Tersangka melakukan 9 adegan
mulai dari kedatangannya di kafe hingga penyerahan uang tunai 100 juta rupiah dari saksi ke tangan tersangka. Tersangka Ketut Riana diduga meminta uang sebesar 10 miliar rupiah dan penyerahannya dilakukan secara dicicil. Uang tersebut untuk mempermulus transaksi penjualan tanah di Desa Adat Berawa. Namun belum semua uang diserahkan, Kejaksaan Tinggi Bali sudah menangkap tersangka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ketut Riana terkejut ketika tim Kejaksaan Tinggi Bali menangkapnya di salah satu kafe di Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar pada Kamis 2 Mei lalu. Ketut Riana merupakan pendesa di Desa Adat Berawa, Desa Tibo Benang, Kuta Utara. Penyidik Kejari Tinggi Bali yang melakukan operasi tangkap tangan sudah lama mencurigai keterlibatan tersangka menyalahgunakan jabatannya dengan memuluskan investor yang ingin berinvestasi di wilayahnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kasus ini sangat berdampak buruk di mata investor yang ingin berinvestasi di Bali. Ia meminta aparat menindak tegas pelaku. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi narasi yang negatif. Oleh karena itu segera kita tangani, kita pastikan agar tidak ada tindak pemerasan atau tindak pidana berkaitan dengan investasi. Dan seandainya ada tindak pidananya itu harus dilakukan pengusutan dan juga tindak lanjut secara hukum. Itu yang harus kita lakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain Ketut Riana, petugas juga menangkap 3 orang lainnya di kafe tersebut. Mereka berempat diduga memeras investor hingga ratusan juta rupiah dalam transaksi jual beli tanah di Desa Berawa. Hingga berita ini dibuat, petugas masih memeriksa 4 orang ini dan mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.